memudahkan kita dalam memahami 60 langkah APN, bukan berarti kita harus jalan-jalan, tapi kita nyanyi saja ya. Tidak harus Mars Poltekkes, Mars APN dengan lirik zaman kita masih TK, enggak masalah nih. Biar kita pemahamannya lebih mudah. Nah, ini lagunya mulai dari kala 2 sampai kala 4. Kita belum belajar kala 3, kala 4, tapi enggak apa-apa. Kala 2-nya aja belum ya. Tapi dengan lagu ini memudahkan kita memahami langkah-langkah di kala 2, 3, maupun 4. Jadi lagunya lirik bangun tidurku terus mandi, nah, bukan bangun tidurku terus sarapan. Bukan. Ya, lagunya begini. Kan kalau bangun tidurku terus mandi gitu ya. Tanda gejala kala 2. Nah, kita bagi nih, untuk kelas ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini kanan saya sama kiri saya. Tapi kalau persalinan itu ibu itu kan kita menghadapnya ke samping ya. Kepalanya di sana, ini kirinya ibu, ini kanannya ibu itu ya. Tapi enggak usah. Ini kanan saya, kiri saya, gitu aja ya. Nanti bagian kanan nyanyi yang tulisannya besar-besar. Kelihatan enggak nih ya? Nah, tak besarkan sedikit. Kelihatan? Nah, nanti yang bagian kiri nyanyi yang bagian kecil-kecil. Ya, gitu ya. Oke, nanti setelah itu kita jelaskan. Kita nyanyi dulu. Nah, sudah siap? Tarik nafas. Tarik dulu, jangan dikeluarkan. Oke, yang di Kendal siap ya? Ikut nyanyi. Tolong dibagi yang bagian kanan sama kiri. Yang bagian kanan, mbaknya yang pakai kerudung-kerudung itu ya. Ya, yang lagi pegang kerudung sama masker. Itu bagian kanan ya, nanti nyanyi ini untuk yang teks yang hurufnya besar. Yang bagian kiri, ya, yang bagian kiri sini nanti dengan teks yang kecil-kecil. Oke, kita mulai. Tidak usah tarik nafas. Kita mulai dari hitungan keberapa ya? 10. Kebanyakan. Saya tadi mau bilang 100 loh, kelamaan. Hitungan keempat mulai ya. Dari yang kanan, ya yang kanan yang di sini, yang di kelas B. Yang kiri yang di sini untuk yang teks kecil. Ya, tidak usah berebut. Bacanya, nyanyinya yang bagian sesuai dengan ketentuan ya. Yuk, 1, 2, 3. Tanda kala ulangi. Kan lagunya gini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Lah ini tanda gejala kala 2. Ini cepat. Doran teknus percol vulka gitu. Ya. Namanya. Ini judulnya Mars ya, bukan himne. Kalau himne lagunya ya datar gitu. Gitu. Ini Mars ya, suaranya ya ini ya saya maklum lah kalian belum makan siang sama. Kita ulangi ya kelas B ya, ini kelas A letoy semua nih, belum makan siang. Nadanya datar. Mars bukan himne ya. Oh ya, adzan berhenti dulu kalau gitu.
Yang kelas B juga yang kanan ya, bagian sini. Untuk kelas yang bagian kiri, untuk yang kiri. Ya, untuk yang tulisannya kecil-kecil. Hitungan keempat dimulai ya. 1, 2, 3, 4. Tanda gejala kala dua orang. Siap alat, siapkan diri. Pastikan pembukaan lengkap. Siap ibu dan keluarga, beritahu ibu bapak. Pimpinlah ibu untuk menerang. 2, 3, 1 langkah. Yuk, berhenti dia. Siap-siap untuk menolong. Tolong kepala, bahu, badan. 1, 2 langkah penanganan. Bayi baru lahir 2, 3, 2. Manajemen 3 ini materi utama. PTT plasenta masa 3, 2, 1 perdarahan segera periksa. Tindakan 17 4 evaluasi aman. Oke, belum merdu enggak apa-apa. Ya, mungkin agak cepat di sini ya. Perdarahan segera periksa, gitu ya. Plasenta dan robekan. Pasca tindakan 17. Ya, biar agak merdu ya. Eva 4 eval bersih aman. Parto gitu. Parto itu partograf ya. Ya. Oke. Ya, diulangi ya, diulangi. 1 kali lagi, 1 kali yang benar nanti gantian dibalik ya. Ya, yang di kelas B sudah siap ya? 1, 2, 3. Tanda gejala kala 2 orang. Siap alat, siapkan diri. Celemek, cuci, sarung, oksi. Pastikan pembukaan lengkap bersih. Siap ibu dan keluarga, beritahu ibu bapak. Bila ibu untuk menerang. 3, 1 langkah. Siap-siap untuk menolong. Handuk potong, buka sarung. Tolong kepala, bahu, badan. 3, 1, 2 langkah. Penanganan bayi baru lahir. 2, 3, 2. Manajemen aktif kala 3. PTT plasenta masa 3, 2, 1 langkah. Perdarahan segera periksa. Tindakan 17 4 eval bersih aman. Parto. Oke. Ya. Sekarang dibalik ya. Ya, dibalik nih yang kiri. Ya, yang kiri, yang nani, yang teksnya besar. Yang bagian kanan, yang teksnya kecil-kecil ya. Biar merasakan partolnya itu loh. Oke. Jangan diganti pandu ya. Parto aja ya. Lahirnya normal karena kita boleh menolong persalinan kalau presentasinya kepala, belakang kepala. Kalau pandu tadi apa? Pantat duluan ya. Kita enggak boleh. Itu bukan wewenang kita. Yang normal-normal aja. Yuk. Kita mulai dari yang sayap kiri, yang besar-besar tulisannya. 1, 2, 3, 4. Jala kala 2. Siap alat, siapkan diri. Celemek, cuci, sarung, oksi. Pastikan pembukaan lengkap. Bersih, PD, cuci. Siap ibu dan
dan keluarga. Beritahu ibu bapak. Pimpinlah ibu untuk menerang. 2, 3, 1 langkah. Siap-siap untuk menolong. Tanduk bokong buka sarung. Tolong kepala bahu badan. 3, 1, 2 langkah. Penanganan bayi baru lahir. 2, 3, 2, 2. Manajemen aktif kala 3. Ini materi utama. PT plasenta masa 3, 2, 1 langkah. Perdarahan segera periksa. Plasenta dan robekan. Statin 7 4 eval bersih aman. Ya, oke lah, cukup ya. Mau makan sekarang atau kita bahas satu hal? Satu hal ini ya. Nanti kita istirahat setengah 1 sampai setengah 2 begitu. Istirahatnya 1 jam apa setengah jam? Apa? Setengah jam. Oh, 1 jam. Oh, 50 menit. Baiklah, kita mulai dulu aja. Ya. Ini ditutup dulu. Berapa? Setengah jam. Oh. Boleh. Baiklah kakak, kita mulai dulu, kita kuliah dulu. Yuk, biar laparnya itu beneran. Yuk. Yang mana yang mau tak ini ya? Aduh, kok bingung saking banyaknya. Stop. Ayo untuk kala 2 persalinan, perubahan fisik ya. Perubahan fisik, perubahan fisiologi sudah ya kalian ya? Oh sudah. Oh lah. Oke sudah nih. Sorry kalau sudah. Yang mana nih ya? Perubahan fisiologi skala 2. Itu apa sih judulnya? Konsep persalinan. Ini kali ya. Konsep persalinan sudah. Oh sudah. Oh udah baik. Tak hapus. Perubahan fisiologi sudah ya? Oh ini sudah. Gimana nih? Ya, oke. Materinya Bu Ida nih. Asuhan sayang ibu, ya. Sebentar. Sana sudah bisa enggak ya? Asuhan sayang ibu. Dian Widya Stuti sudah kelihatan itu PowerPoint-nya? Sudah Ibu. Mudah-mudahan sudah bisa lihat ya yang di Kendal ya. Baik, kita mulai. Benar enggak ya materinya? Oh ya, asuhan sayang ibu dan posisi menerang. Ya. Jadi apa nih, masih banyak ibu bla bla bla, kalian baca sendiri aja nanti. Intinya masih banyak nih yang melahirkan di dukun, tapi biasanya di pedesaan ya. Tapi sekarang kalau di tenaga kesehatan sudah kok sampai ke mana tempat pelayanan yang paling dasar. Ya. Kelihatan ya, yang belakang ya. Tidak usah tak bacakan, kita lanjut di sini aja. Pengertian asuhan sayang ibu. Jadi dalam pemberian asuhan kita menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan sang ibu ya. Jadi asuhan sayang ibu ini kita memberikan asuhan yang aman, intinya aman berdasarkan temuan dan turut meningkatkan angka kelangsungan hidup ibu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Ya, slide berikutnya ini.
membantu ibu selain aman juga bantu ibu merasa nyaman ya, aman nyaman ya sama proses persalinan dengan menghargai budaya kebiasaan budaya. Tadi sedikit sudah saya sampaikan. Contohnya kalau untuk orang Madura, maaf ya kalau di sini ada orang Madura ya, berdasarkan pengalaman bidan-bidan yang ada di Semarang karena ketemunya saya orang-orang Semarang ya. Itu mereka mengajak satu keluarga itu memberikan dukungan di ruang bersalin. Tapi ya kalau seperti itu konsekuensinya berarti panas ruangannya, tempatnya mungkin jadi berdesakan, bidan tidak leluasa untuk memberikan pelayanan, atau mungkin privasi ibunya juga kurang karena orang banyak yang bisa melihat, gitu ya. Nah, saya yakin kalau masyarakat diberitahu bahwa ini satu saja cukup karena kondisinya begini, saya yakin mereka akan bisa memahami, tidak semua jadi masuk ke ruang persalinan, gitu ya. Terus selain menghargai budaya juga kaitannya dengan praktek keagamaan dan kepercayaan. Ini apabila memang di situ atau mungkin menurut ibu itu atau menurut keluarga itu memang kalau menurut di agama saya harus begini, ya menurut kepercayaan saya itu harus ditemani orang tua, 2 orang tua misalkan, ya silahkan gitu ya, kita hargai di situ. Melibatkan ibu dan keluarga sebagai pembuat keputusan secara emosional yang sifatnya mendukung. Jadi pada saat kita asuhan sayang ibu ini kita bukan memaksakan, Bu, nanti ibu posisinya seperti ini ya. Ibu posisinya jongkok untuk persalinan enggak, tapi kita tawarkan. Contohnya pada saat persalinan itu posisi melahirkan banyak setengah duduk, bisa miring atau mungkin jongkok atau mungkin posisi berdiri. Nah, yang tidak boleh berlari, nanti bidannya tidak bisa nolong persalinan. Dan terlentang tadi ya, tidak boleh. Nah, itu disuruh milih itu, ibu maunya yang mana gitu. Ya, itu ya. Jadi kita tawarkan, nanti keputusannya di klien kita. Oh, saya mau miring aja lah. Kalau miring ini kok saya lebih nyaman, ya. Oh, saya tak nungging saja. Ya, posisi nungging kayaknya saya lebih nyaman ini, enggak apa namanya? Enggak mual ya. Bahkan sampai muntah loh orang itu kalau misalkan dipaksakan. Karena diafragmanya tertekan, tidak hanya nafasnya ya, tapi lambungnya tertekan. Orang biasanya sampai muntah kalau memang dia terpaksa dengan posisi yang dipaksakan gitu ya. Oke. Jadi biar ibu itu nyaman. Jadi di sini kita melibatkan ibu dan keluarga yang membuat keputusan sebagai pembuat keputusan ya. Di asuhan sayang ibu ini kita juga melindungi hak-hak ibu untuk mendapatkan privasi dan menggunakan sentuhan yang seperlunya. Kalau tidak perlu disentuh misalkan untuk penguatan sentuhan untuk mengurangi rasa nyeri atau mungkin memberikan dukungan, ibunya tidak mau ya tidak usah gitu ya. Kalau privasi harus kita jaga. Jadi tadi yang saya sampaikan, tirai, gorden ya, pintu, jendela ditutup. Ya. Apa ini? Untuk ya, ini kenapa masih banyak masyarakat melahirkan di dukun? Ini sama kayak tadi. Kita lanjutkan yang ini. Loh, 5 ya harusnya ya. Ya, ini jadi apa nih tulisannya kok kecil. Ya. Asuhan yang aman ya berdasarkan evidence base. Jadi berdasarkan dari penelitian ini bisa meningkatkan angka kelangsungan hidup ibu. Jadi apa yang kita lakukan ini membantu ibu merasa nyaman dan aman selama proses persalinan dan menghargai budaya praktek keagamaan dan kepercayaan, melibatkan ibu dan keluarga, menghormati kenyataan bahwa kehamilan persalinan merupakan suatu proses yang alamiah. Jadi kalau zaman dulu tidak ada bidan, belum ada dukun, proses persalinan kan tetap terjadi ya. Ya, kalau sudah waktunya itu akan terjadi. Nah, jadi kita harus berpikiran yang namanya kehamilan, persalinan itu sifatnya, prosesnya itu secara alamiah. Jadi jangan ada istilahnya intervensi. Atau intervensi itu tindakan kita yang menyebabkan biar cepat lahir gitu. Tidak boleh. Ya, atau istilahnya umum itu manipulasi, tidak boleh. Ya. Nah, maka dikatakan intervensi yang tidak perlu dan pengobatan ini sebaiknya tidak kita lakukan, dihindarkan ya.
Ya, misalkan di bidan mungkin ada yang praktek biar cepat lahir dikasih obat, biar nanti cepat kontraksinya cepat lahir, tidak boleh. Ya, kita prinsipnya untuk asuhan sayang ibu ya kita tekankan pada diri kita bahwa ini proses alamiah. Jadi kalau untuk hal yang dengan teknik-teknik yang untuk mempercepat tidak kita lakukan. Nah, pada saat asuhan sayang ibu ini kita berpusat pada ibu, bukan pada petugas kita, pada kita, bukan. Oh ini saya keburu itu tuh penari KKN di desa penari mulai main nih, saya keburu telat nih gitu. Terus cepet-cepet saya tolong persalinan, enggak boleh nanti saja. Atau ya nonton bioskopnya nanti saja, enggak usah. Atau kita cancel gitu ya. Sayang ya. Terus gimana caranya? Nah mungkin kita bisa koordinasi atau dengan bidan yang lain kalau memang perlu. Tapi ya upayanya kita fokusnya ke pasien gitu ya, pusatnya pada ibu ini, tidak buru-buru karena kepentingan kita, enggak. Itu ya. Nah, ini dikatakan berpusat pada ibu bukan pada kita sebagai petugas kesehatan dan selalu melihat dulu ya ke cara pengobatan yang sifatnya sederhana dan non intervensi sebelum ke yang istilahnya pakai teknologi. Contohnya bagaimana? Nah, kalau memang ibunya ini tidak ada kontraksi, ya kan bisa diberikan obat untuk merangsang kontraksi. Tapi ada upaya yang alamiah, misalkan kita lakukan manipulasi puting susu. Jadi kita minta misalkan suaminya untuk megang puting susunya ibu, diputar kayak kita zaman dulu ada radio itu dicari gelombangnya begitu, itu salah satu teknik untuk merangsang keluarnya oksitosin sehingga nanti terjadi kontraksi. Itu yang alamiah seperti itu. Ya, ini bukan jorok ya, bukan ini ya, tapi itu suatu teknik yang sifatnya sederhana yang bisa merangsang kalau memang kontraksinya tidak bagus. Tidak dengan obat dulu. Kita upayakan dengan yang alami dulu ya. Terus menjamin pada ibu dan keluarganya diberitahu tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa diharapkan. Ibu mungkin nggak ngerti ya, karena baru pertama kali melahirkan. Ibu, ini ibu coba miring ke kiri bu, ini karena punggung janinnya itu di sebelah kiri nih punggungnya. Nanti dengan posisi ini, mudah-mudahan nanti ibu bayinya cepat turun ya. Jadi kalau kita ngatur posisi itu kita sesuaikan dulu ke punggung janinnya ya. Biasanya ibunya merasa nyaman itu. Kalau saya kok tidak nyaman, enaknya kanan. Oh, ini berarti berdasarkan pemeriksaan saya tadi punggung janinnya itu di kanan. Ya sudah kita ikuti seperti itu, ya. Nah ini, terus kita beritahukan nanti kalau ibu sudah kenceng banget. Nah ini rasanya kenceng, ibu juga pengen mengejan, baru ibu boleh mengejan. Ya, tapi ini sebelumnya saya periksa dulu karena untuk bisa terjadinya persalinan kemarin mungkin sudah dibahas Bu Ida ya, itu harus pembukaannya sudah lengkap, ada kontraksi, ada keinginan untuk mengejan, itu biasanya ada keberhasilan untuk persalinannya. Tapi kalau ibunya pengen cepat lahir, cepat melahirkan, dia ngejan sementara tidak ada kontraksi, pembukaan belum lengkap, itu juga tidak akan terjadi persalinan, malah berdampak akan mungkin terjadi udem pada vulva atau mungkin pada biasanya vulva ya, malah nanti akan menghambat di persalinannya. Terus kita panggil ibu ya sesuai dengan namanya. Jadi jangan Mbak Bu, tapi kita Bu Ika, Bu Tri misalkan ya. Itu salah satu teknik kita sayang ibu. Makanya perlu kita mendata tadi ya, identitas namanya siapa. Meskipun kita tuliskan inisial, tapi kan kita tahu panjangannya siapa. Pada saat asuhan kita panggil namanya, kita hargai dan kita perlakukan ibu sesuai dengan martabatnya. Itu. Ya. Selanjutnya menganjurkan keluarga untuk mendampingi ibu selama proses persalinan ini. Ya tadi salah satu atau salah berapa, intinya salah satu sih. Ya. Nanti juga kita libatkan, bantu kita dalam proses persalinan karena ada hal-hal yang mungkin kita akan melakukan tindakan yang lain sementara bisa dilakukan oleh keluarganya. Contohnya tadi memberikan minum saat tidak terjadi kontraksi ya, sementara kita sudah siap untuk menolong persalinan gitu ya. Kita berikan dukungan dan semangat pada ibu dan anggota keluarganya, jadi tidak hanya ibunya ya,
kita berikan semangat ke itu, Pak, ini sudah mau melahirkan ibunya, sudah kelihatan kepalanya bayi misalkan. Nanti kalau pas tidak kenceng, kasih minum ya Pak, biar tenaganya ibu bertambah gitu. Nah, tidak hanya ibunya, keluarganya atau suaminya atau yang dampingi itu diberitahu. Ya, tentramkan hati ibu selama kala 2 persalinan. Jadi kan biasanya karena sakitan ya, nyeri, ibunya putus asa mungkin karena waktu dari pembukaan lengkap ya, pembukaan lengkap tadi jam berapa? Jam 12 ya. Itu kalau untuk primi baru pertama kali melahirkan, dia punya kesempatan sampai 2 jam bayinya itu lahir. Kan lama 2 jam. Ya kan? 2 jam. Tapi kalau untuk multi yang sudah melahirkan kedua dan seterusnya, untuk kalau dari pembukaan lengkap ya sampai melahirkan waktunya 1 jam. Nah, 1 jam kan lama, tidak harus ya, maksudnya waktu maksimalnya itu 1 jam atau 2 jam. 1 jam untuk multi, 2 jam untuk primi. Nah ini kita tentramkan. Kalau ibu sakit, caranya ya kita beri ya enggak apa-apa Bu. Kalau pas sakit tarik nafas seperti yang kita ajarkan tadi. Nafas dalam lewat mulut, keluarkan pelan-pelan. Nafas dalam lewat hidung, maaf, pelan-pelan. Nanti dikeluarkan pelan-pelan juga lewat mulut. Ya, bantu ibu memilih posisi yang nyaman saat menerang. Ya, saat menerang. Oke. Saat pembukaan lengkap, jelaskan pada ibu untuk hanya menerang pada saat dorongan kuat. Jadi kalau pembukaan sudah lengkap, terus sudah mulai his. Nah, ibu menerangnya itu pada saat yang tepat, ya. Jadi kalau tidak ada his, enggak. Kita ajarkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi, istirahat, ya. Ya, jadi tidak mengejar. Dia ngatur nafasnya, ngatur tenaganya, dia minum biar tenaganya ada. Baru nanti setelah ada kontraksi lagi dia boleh menerang, ya. Anjurkan ibu memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi dalam kala 2 persalinan. Nah, ini nanti yang kita dibantu oleh asisten ya, atau dibantu oleh keluarga pasien ya, untuk memberikan minum atau mungkin makan. Makan mungkin ya jarang ya, minum biasanya. Ya. Nah, berikan rasa nyaman, semangat, menerapkan hati ibu selama proses persalinan dengan memberikan penjelasan tentang cara dan tujuan dari setiap tindakan. Tadi kalau kala 2 persalinan, proses persalinan itu tadi kan langkahnya ada 60 ya. Jadi salah satu yang tadi saya sampaikan sebelum setelah bayinya lahir kan kita akan memberikan oksitosin ya untuk merangsang terjadinya kontraksi biar plasentanya cepat lahir dan tidak terjadi perdarahan. Nah, sebelum kita memberikan injeksi suntikan oksitosin, kita beritahukan ibu. Ibu, ini saya suntik ya, obatnya ini tujuannya untuk ini. Itu. Jadi di sini kita memberikan penjelasan apa yang akan kita lakukan. Ibu, ini dibersihkan dulu ya jalan lahirnya. Ini sudah lahir. Tak lihat apakah ada yang robek apa tidak. Gitu. Nah, itu contohnya, tidak semua ya, tapi paling tidak begitu kita pindah ke satu kegiatan, kita berikan penjelasan cara dan tujuannya apa. Ya, menghargai privasi ibu berarti kita juga upayakan tidak sampai ibu itu vulgar semuanya kebuka, orang luar bisa melihat ya. Menghargai dan memperoleh hak memperbolehkan ya praktek-praktek keagamaan maupun tradisional ya yang tidak memberikan pengaruh merugikan. Jadi contohnya misalkan ibu sebelum bersalin yuk berdoa menurut kepercayaan ibu. Nah itu berarti kita menghargai kaitannya dengan keagamaan. Kalau tradisinya biasanya apa ya yang biasanya dilakukan? Oh kalau orang jawab bilang ada minum apa itu kuning telur sama madu, keluarganya mau ngasih itu, ya silahkan, enggak apa-apa. Itu kan tidak akan mengganggu, mempengaruhi proses persalinan, gitu ya. Tapi kalau misalkan pada saat kita mau perawatan tali pusat, kok keluarganya minta ini dikasih abu gosok biar cepat kering. Nah kalau itu menurut di kesehatan tidak bagus ya tidak boleh kita lakukan. Kita pakai yang steril aja gitu. Karena tekniknya sekarang tidak menggunakan itu, hanya dibungkus pakai kasa steril gitu ya.
Menghindarkan hindari ya tindakan yang berlebihan yang mungkin dapat membahayakan seperti EPIS, kateterisasi rutin, pencukuran dan plasma. Ya. Jadi ada ketentuannya, episiotomi atau melebarkan jalan lahir ya, membuat robekan kalau memang itu ada indikasinya itu akan terjadi robekan. Kalau akan terjadi robekan nanti kalau kita biarkan robekannya tidak teratur. Ibaratnya seperti ini nih. Kalau ada kaca atau mungkin kalian pernah lihat ya berita kereta dilempar batu dari luar gitu. Itu kan ada retak-retak begitu ya. Nah, itu kalau benar-benar pecah, pecahnya berantakan. Nah, kalau kelihatan di perineum itu seperti ada titik warnanya kemerahan. Seperti warna kemerahan kayak mau retak begitu. Itu nanti sobeknya berantakan. Itu lebih baik kita EPIS, kita gunting sehingga lukanya itu lurus. Nanti mudah kita menjahit. Kalau robek sembarangan kan sulit kita mau nyambung-nyambungnya gitu ya. Oke, nah itu. Nah, EPIS ini, episiotomi atau robek jalan lahir ini ketentuannya kalau sudah pembukaan lengkap ya. Jadi kalau baru pembukaan kalau baru kala 1 enggak boleh. Pembukaan lengkap dan ada tanda-tanda mau robek. Kalau dulu setiap persalinan dirobek atau kalas primi itu dilakukan robek atau episiotomi. Sekarang enggak. Jadi atas indikasi saja. Indikasinya kalau memang akan terjadi robekan lebih baik kita lakukan EPIS ya. Nah, kateterisasi mengeluarkan cairan urin ya. Dulu protapnya, tapi sekarang enggak. Hanya kalau perlu saja. Kalau kandung kemihnya itu penuh. Bagaimana cara menentukan kandung kemih penuh? Kalian pernah ya ngempet pipis ya? Taunya bagaimana? Ya pengennya pipis, tapi kalau merasakan itu di bagian mana? Bawah, ya bagian bawah. Bawah mana? Bawah kaki bukan. Di atas simpisis, di atas tulang kemaluan yang ada rambutnya itu kalau kita raba, kok rasanya kayak ada. Kalau tadi saya mencontohkan apa? Plastik dikasih es, dikasih air gitu ya, rasanya seperti itu, penuh itu. Nanti kalau sudah keluar, kalian sudah BAK, itu rasanya kan kosong. Nah itu sama, pada saat kita meraba di atas simpisis, itu teraba. Di situ kayak banyak cairannya di atas simpisis gitu ya. Nah, kateterisasi ini sekarang enggak rutin. Kalau dulu habis persalinan harus kateter, sekarang enggak ya. Tidak ada. Jadi di 60 langkah itu tidak ada kateterisasi. Pencukuran. Jadi pencukuran rambut kemaluan itu dulu dan plasma ya, itu dulu selalu dilakukan tapi kalau sekarang enggak. Plasma itu mengosongkan rektum ya dengan cairan. Jadi plasma itu ya. Jadi pencukuran rambut kemaluan dan plasma enggak ya. Kita anjurkan ibu untuk memeluk bayinya segera setelah kelahiran bayi ya. Ini biar ibunya juga nyaman ya. Bayinya juga tidak kedinginan, salah satunya cara untuk menghindari terjadinya dengan memeluk ini menghindari hipotermi ya, suhu yang mendadak turun ya dari bayi ya. Dan untuk asuhan sang ibu berikutnya membantu memulai pemberian ASI IMD, inisiasi menyusui dini ya, menyusui dini selama 1 jam pertama setelah melahirkan. Jadi di 60 langkah APN itu ada tahapannya, IMD itu. Ya, bayi setelah dipotong tali pusatnya langsung ditempelkan ke ibu skin to skin. Jadi bajunya ibu harus dilepas ya, kulitnya bayi nempel ke kulitnya ibu, itu dilakukan selama 1 jam. Terus siapkan rencana rujukan ini kalau diperlukan. Oke, berikutnya. Nah ini untuk maaf kayaknya kok. Nah ini posisi menelan ya. Posisi menelan ada terlentang. Supin ini dapat menyebabkan hipotensi. Nah posisi ini biasanya tidak dianjurkan ya. Ya. Bisa dapat menyebabkan hipotensi karena bobot uterus dan isinya itu menekan ke aorta dan vena cava inferior, ya pembuluh darah balik yang dari bawah ke atas nih, serta pembuluh darah lainnya ya, sehingga bisa menyebabkan suplai darah ke janin jadi berkurang. Nah, kalau suplai darah janin yang berkurang ini yang bisa menyebabkan
hipoksia pada bayi ya. Ya, di mana akhirnya ibu dapat pingsan dan bayinya mengalami istilahnya fetal distress. Fetal itu berarti bayi masih dalam perut, itu namanya fetal ya. Kalau bayi itu sudah lahir ya, distress. Jadi nanti kalau kita cek DJJ-nya itu tidak normal. DJJ-nya berapa tadi normalnya? Antara 100 sampai 180 ya. Tapi DJJ-nya itu kurang dari itu. Ya. 120 sampai 160. Jadi kurang dari 120 atau lebih dari 160 gitu. Itu yang dikatakan fetal distress. Kita ngecek dari DJJ. Maupun anoksia janin. Nah, posisi terlentang ini juga menyebabkan waktu persalinan menjadi lama. Nah, akibatnya nanti bisa terjadi laserasi perineum dan kemungkinan besar ya terjadi laserasi perineum dan dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf kaki dan punggung karena posisinya lama. Kalau ibu posisinya lama itu misalnya posisi seperti ini ya, lama-lama dia kelelahan ya, terjadi kerusakan saraf kaki dan punggung ya. Ini jadi ingat ya, ada dosen di sini baru ya sudah bisa menggunakan mobil ya, menggunakan Matic, tapi dia itu menggunakan sepatu hak tinggi ya, perjalanan dari sini keluar kota sekitar 1 jam gitu menggunakan hak tinggi. Ternyata untuk teknik mengendarai mobil itu kan tidak boleh menggunakan hak tinggi. Dengan hak tinggi ini berarti ada otot yang dipaksakan untuk tetap seperti itu ya selama 1 jam. Ini akibatnya dia kesakitan dan malah di fisioterapi karena ada saraf dari kaki yang tertekan pada saat mengendari mobil itu dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Ya, sebenarnya tidak hanya kalau untuk ibu persalinan tidak hanya sarafnya saja tapi punggung. Ya, kan mengingat ya pada saat persalinan itu kan waktunya kan bisa lama ya, kita tidak bisa memprediksikan ya, yang jelas punya waktu sekitar 2 jam itu masih normal kalau untuk primi, 1 jam untuk multi gitu. Makanya kalau kita kalau dalam posisi terlentang ini ibu melakukan posisinya seperti itu bisa menyebabkan saraf di bagian kaki dan punggungnya itu jadi rusak begitu ya. Nah, ini untuk teknik posisi ya, posisi pada saat persalinan. Kalau ini posisinya apa yang namanya ya? Setelah duduk, ya bisa suaminya atau keluarganya memberi dukungan ya dari belakang. Bisa juga belakang dikasih bantal ya, sehingga posisi ibu itu tidak terlentang. Dan nanti yang memberikan dukungan bisa kalau di bagian kanan mungkin agak kiri ya, mungkin agak sulit ya, biasanya sebelah kanan dari ibu. Ya, ini gambarnya saja. Karena nanti yang di sebelah kanan itu kan kita yang nolong persalinan. Kalau sebelum persalinan sih tidak masalah posisi seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah persalinan, biar tidak mengganggu kita pada saat pertolongannya, biasanya kita anjurkan untuk di kiri ya. Oke lah, ini posisi untuk yang jongkok. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya posisi seperti ini. Tapi kalau di luar negeri biasanya kita siapkan. Bukan untuk posisi jongkok ini bukan berarti di tempat tidur. Biasanya kita siapkan matras ya, matras yang bahannya bukan dari kain sih, bahannya dari ya kayak karpet tapi agak tebal begitu kalau di luar ya. Itu nanti kita letakkan di bawah. Terus bagaimana untuk melihat kemajuan persalinan, kita bisa gunakan cermin. Jadi tidak kita begitu enggak ya, tapi kita gunakan cermin sehingga kita lihat oh maju nih gitu ya. Kalau posisi berdiri, nah posisi berdiri ini di bawah juga ya, di lantai begitu. Ya. Gimana? Iya, namanya hamil, mau bersalin. Kalau perutnya gede kayak putri, isinya lemak, bukan bayi. Nah, ini kalau posisi nungging ya posisi nungging. Kalau ini masih bisa kita amati. Nah, kalau yang posisi miring ke kiri, nanti pada saat
bayi mau lahir ini harus ada yang bantu untuk ngangkat gitu. Ya, karena kalau tidak seperti ini, tidak mungkin. Kalau misalnya kakinya ke bawah kan bayinya tidak bisa lahir ya. Harus di ke atas kan. Ada yang bantu untuk menopang kaki yang ada di atas. Oke. Nah, kalau seperti ini sih masih banyak ya. Masih ada kalau di Indonesia. Tapi kalau jongkok sama berdiri itu masih kayaknya kok jarang atau belum pernah lihat ya. Itu, nah ini posisi jongkok ini jadi berlutut, posisi jongkok, ya berlutut merangkak ini akan meningkatkan oksigen bagi bayi dan bisa mengurangi rasa sakit punggung dari ibu. Nah kalau posisi jongkok atau setengah duduk, ini bisa membantu menurunkan penurunan ya. Jadi penurunan janin ini dengan ada kaitannya dengan gravitasi bumi ya. Nah, jadi nanti akan mudah nanti bayi itu akan turun ya. Atau masuk ke dalam panggul dan terus turun ke dasar panggul. Ya, posisi jongkok atau setengah duduk. Posisi jongkok ini juga memaksimalkan sudut dalam lengkungan karus. Ini kaitannya dengan itu loh. Tulang ekor dengan apa itu? Tonjolan. Ya, ini tulang yang ada di tulang panggul bagian bawah. Jadi kalau tadi saya bilang, kalau misalkan ada CPD atau cephalopelvic disproporsi, jadi bayinya besar yang tadi kita bahas ya, mungkin karena makrosomia atau mungkin bayinya besar, itu kan bayi kepalanya mungkin sudah lahir, tapi baunya tidak lahir karena dia besar, lebih dari 4 kilo ya. Nah itu jalan lahirnya mungkin tidak cukup, caranya dengan ditaruh di pinggir ibu, pantatnya dipinggirkan ke tempat tidur, terus kedua kakinya diangkat gitu sehingga membukanya tulang ekor dengan simpisis itu bisa maksimal gitu. Nah ini sama dengan posisi jongkok ini bisa juga memaksimalkan sudut dalam lengkungan yang ada di tulang di panggul itu ya, yang memungkinkan bau besar ini dapat turun ke rongga panggul dan tidak terhalang atau macet. Nah, ini kayak tekniknya untuk yang di sistosia bau, bayi yang macet atau bahunya distosia macetnya bau tadi. Ya. Nah, tapi kalau untuk kalau ini mungkin untuk yang normal ya bisa dengan jongkok. Nah, posisi jongkok atau berdiri untuk ibu ini juga bisa mempermudah ya untuk pengosongan kandung kemih. Ya, di mana kandung kemih yang penuh ini dapat memperlambat penurunan bagian janin. Jadi makanya tadi dianjurkan sebelum ibu bersalin dianjurkan untuk buang air kecil dan buang air besar. Karena dengan anatomi yang saya gambarkan tadi, kalau vesika urinariannya itu penuh, bayinya tidak akan bisa turun dengan mudah, atau mungkin rektumnya itu penuh, itu juga sulit untuk keluar. Makanya kita anjurkan ibu kencing. Kita tidak menganjurkan untuk kateterisasi tadi ya. Nah, ibu juga kita tidak krisma, tidak kita lakukan krisma atau pengosongan rektum tadi. Tapi kita anjurkan untuk buang air besar. Tapi kalau ibu sudah tidak kuat ya konsekuensinya nanti sebelum kepalanya lahir yaitu fesesnya yang lahir gitu ya. Oke, posisi merangkak, dengan posisi merangkak dan bantu penurunan kepala janin ya lebih dalam ke panggul ya. Oke, terus ini apa nih? Oh ini mekanisme persalinan ya. Mekanisme persalinan kemarin sudah dibahas oleh Bu Ida. Tidak ada salahnya nih kita informasikan lagi bahwa dalam proses persalinan itu ada kepala masuk PAP ya, engagement, kepala masuk ke pintu atas panggul. Pada saat masuk ini ada penurunan kepala. Jadi ada tahapan, meskipun kita sebetulnya tahunnya itu ada 6 ya. Jadi di saat kepala masuk PAP itu otomatis ada kegiatan di mana kepalanya itu turun. Masuk itu berarti kan dia turun.
Nah, setelah turun dia juga melakukan fleksi. Fleksi itu kalau orang Jawa bilang dingklo atau nunduk. Gitu ya. Nunduk. Maksudnya apa? Biar nanti ubun-ubun kecilnya ini yang ada di depan. Gitu. Kalau dia gini saja enggak nunduk, biasanya nanti yang lahir ubun-ubun besar atau puncak kepala. Tapi kalau seperti ini, ubun-ubun kecilnya nanti yang akan jadi point of direction atau titik petunjuk kalau kita VT. Nah, masih di dalam nih, kepalanya akan melakukan putaran paksi dalam atau rotasi dalam, terus dia, ya setelah itu, ya kalau kemarin itu digambarkan ya, setelah dia putaran paksi dalam tidak sesuai dengan punggungnya. Kalau punggungnya kan kanan atau kiri ya. Jadi kalau digambarkan punggungnya janin itu, misalnya saya gambarkan ini kanan ya, ya kanannya ibu maksudnya. Nah, ini kan dia masuk PAP nih, masuk. PAP, dia sekaligus ada penurunan. Engagement itu masuk PAP, sekalian ada penurunan. Nah setelah itu dia kan sekaligus fleksi ya. Kadang-kadang bisa bersamaan, fleksi, nunduk. Nah terus dia akan posisinya kayak gini, dia akan melakukan putaran paksi dalam. Punggungnya tetap kiri, tapi kepalanya yang mutar. Jadi gini, gitu loh. Nah setelah itu dia ekstensi itu mendanga, atau apa? Ya, ekstensi apa, defleksi, ekstensi sama ya, defleksi, ekstensi sama ya. Terus baru dia akan putaran paksi luar. Maaf itu keliru ya, kalau sudah keluar kan ini tadi, dia akan putaran paksi luar. Putaran paksi luar sesuai dengan punggungnya. Nah pada saat putaran paksi luar kita tidak boleh memaksakan kehendak kita putarkan enggak, biar dia mutar sendiri. Nah, setelah putaran paksi luar baru ekspulsi. Ekspulsi itu keluar seluruh bahu, badan. Ini terbalik nulisnya ya. Nah, ini tahapan di dalam persalinan. Saya kayaknya perlu langsung geser nih. Oke. Seperti itu ya. Yang berikutnya udah kelebihan 4 menit. Sebentar, kurang banyak nih. Oh, ini hanya keterangan engagement itu peristiwa di mana diameter ini biparetal B itu 2, paretal itu ini loh apa namanya? Ini apa nih? Pelipis ya. B itu 2, paretal itu pelipis, ini melewati pintu atas panggul. Jadi nanti dia itu posisinya kan gini nih. Ya, dia akan turun. Kok sulit ya? Nanti tak bawakan aja ya bahannya ya. Ya. Dan kalau ini tidak kelihatan, nanti aja saya pinjamkan tulang panggul sama kepala. Ya, biparetal nanti melewati pintu atas panggul ya, dengan sutura sagitalisnya ini melintang, posisinya melintang. Nanti aja lah tak gambarkan ya. Ya, terus melintang atau oblik dalam jalan lahir dan sedikit fleksi, berarti dia sekaligus menunduk. Ya bayinya janinnya. Nah, induction pada primigraphina terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multi pada awal persalinan. Tadi yang saya sampaikan pada untuk di primi tadi di minggu ke-34 kira-kira ya, di akhir kehamilan minggu ke-34. Tapi kalau untuk yang multi yang mau melahirkan kedua dan seterusnya bisa pada 36 minggu atau pada saat persalinan. Ya ini karena banyak teori ya. Oke. Nah, berikutnya untuk primi. Nah ini sudah nih bulan terakhir untuk masuknya kepala janin ke dalam PAP. Sementara untuk yang ya ini kaitannya dengan proses ya. Bentar. Ini kemarin mungkin sudah diajarkan untuk proses persalinan. Mekanisme persalinan sudah tidak? Oh sudah. Ini mestinya sudah ini. Kita lanjut aja. Nah ini masih
di proses mekanisme persalinan ini. Sama ya. Nah, itu untuk fleksi. Ini di mekanisme persalinan bahwa dalam setelah terjadi itu tadi penurunan kepala dia akan menunduk ya. Oke, rotasi dalam. Nah, ini hanya penjelasan saja. Rotasi dalam. Yang kita perhatikan pada saat putaran paksi dalam atau rotasi dalam ini biasanya ubun-ubun kecil ini akan menghadap ke simfisis. Ya, menghadapnya ke simfisis, bukan menghadap ke belakang. Menghadap ke simfisis. Karena posisinya itu seperti ini, posisi punggungnya. Ya, tapi untuk kasus tertentu bisa juga menghadapnya ke belakang. Seperti saya waktu anak saya yang keempat ya, karena saya satu kali abortus, itu dia menghadapnya ke bawah, bagian ubun-ubun kecilnya, sehingga letak puncak yang dia waktu persalinannya. Masalahnya punggungnya itu tidak miring, tapi punggungnya cenderung ke tulang belakang. Gitu. Ya mungkin nanti kalian akan belajar untuk patologis. Ada kasus tertentu di mana letak puncak karena posisi dari tulang belakangnya itu bukan miring ke benar-benar kiri atau kanan, tapi dia agak cenderung ke tulang belakang ibu. Ya, jadi posisinya sedikit terlentang. Itu biasanya lahirnya tidak dengan kepalanya itu menghadap ubun-ubun kecilnya itu putarannya menghadap ke simfisis, tapi malah berlawanan gitu. Ya. Ekstensi ini tadi ya, atau kalian kenal defleksi ya, itu sama. Ekstensi defleksi itu tadi dengan posisi, karena jalan lahir itu kan melengkung ya. Jadi setelah masuk, kalau tadi nunduk, karena jalan lahirnya melengkung, dia harus menyesuaikan jalan lahir. Maka dia harus mengalami defleksi atau ekstensi, biar nanti bisa keluar. Gitu. Nah, yang berikutnya rotasi luar atau putaran paksi luar. Nah, putaran paksi luar ini yang jelas kita tidak melakukan suatu tindakan tertentu karena dalam kegiatannya itu dilakukan oleh janin sendiri ya, biar tidak ya dia menyesuaikan dengan punggung dari janin. Ya. Kalau kita paksakan nanti takutnya keliru. Harusnya dia nengok ke sini, malah kita arahkan ke sana, putus nanti. Ya. Oke, ekspulsi. Nah, ini lahirnya bahu sampai bagian atas sampai badan dan kaki. Untuk kasuan kala 2, nggak apa-apa ya, kita selesaikan ya, tinggal 5 slide ya. Ini sudah 12.39, sudah lebih dari kita tadi. Nah, di kala 2 ini pemantauannya kontraksi ya, kontraksi, tanda kala 2, keadaan umum, kemajuan persalinan. Tadi sudah kita nyanyikan, itu di sini nih. Kontraksi, tanda kala 2, keadaan umum, kemajuan persalinan itu. Dari apa yang kita nyanyikan. Nanti kita sambil bahas untuk kala 2-nya. Nah, untuk pengertian kala 2 ini merupakan kelanjutan data yang dikumpulkan, dievaluasi selama kala 1, yang dijadikan data dasar untuk menentukan kesejahteraan ibu maupun janin. Nah, untuk kala 2 kita mulai ketika pembukaan sudah lengkap, kalian sudah tahu semua ya, berakhir dengan lahirnya bayi. Nah, kala 2 ini kita sebut sebagai kala pengeluaran. Pada saat pemantauan kita lihat kontraksinya ya, kita palpasi kontraksinya dalam setiap 10 menit ya, berapa kali ada kontraksi ya, lamanya berapa. Nah, untuk frekuensi setiap 30 menit selama fase aktif. Jadi setelah sekarang misalkan ya jam 12.30, berarti nanti kita cek lagi 30 menit berikutnya jam 13 gitu ya. Nah, lamanya kontraksi jam 10 menit ini tadi sudah kita bahas. Kekuatan kontraksinya ya. Berapa detik ya, kurang dari 20 detik, 20 sampai 40 atau lebih dari 40. Ya, terus ibu merasa ingin meneram bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Ya, di asuhan kala 2, ibu merasakan ada penekanan tekanan pada rektum, makanya tadi kan kita nyanyi ya,
Tanda gejala skala 2 gitu ya. Doran, teknus, perjol, vulka. Dorongan menerang. Teknus, tekanan pada anus. Doran, teknus, perjol. Itu perineumnya menonjol. Vulvanya membuka. Jadi pada saat kita melihat awal, apa ada doran, teknus, perjol, vulka. Dorongan menerang. Ibu pengen menerang. Ibu pengen ngejen gitu ya. Menerang. Teknus, tekanan pada anus. Biasanya dengan adanya tekanan pada anus, itu anusnya itu kayak bekrok itu apa ya? Pernah lihat ayam habis melahirkan atau bertelur, maaf keliru. Ayam mau bertelur itu kan itunya anusnya membuka begitu, sama tuh doran, teknus, tekanan pada anus. Ada yang tekanan pada anus, anusnya itu membuka gitu. Terus perineum menonjol. Perineum itu jarak antara vulva sama anus itu ya, itu ada tonjolan. Itu sebetulnya karena tekanan dari kepala atau bagian bawah dari janin. Perjol, vulvanya membuka. Jadi vulvanya ini membuka, nanti kelihatan tuh ada kepalanya, gitu ya. Oke, Ibu merasakan ada peningkatan rektum ini, perineum menonjol, vulva, sphincter ania membuka, dan ada peningkatan pengeluaran lendir bercampur darah, itu ya di tanda-tanda yang di persalinan. Terus kesadarannya harus kita lihat, ya harusnya Ibu sadar benar ya. Ya, kalau misalkan pada saat meneran kok ngantuk, kita bangunkan. Jangan sampai pada saat bayinya mau lahir, ibunya kok malah merem tidur. Jangan. Harus dituntaskan sampai bayinya lahir. Ya. Tekanan darah dan temperatur kita cek setiap 4 jam. Nanti kita bisa cek setiap setengah jam tadi ya. Makanya tadi saya sampaikan untuk tekanan darah bisa 4 jam berikutnya, tapi nadi tiap setengah jam. Nanti dari hasil pengukuran nadi ini kan kita titik ya, terus kita sambungkan dari hasil sekarang ke setengah jam berikutnya, sehingga membuat suatu grafik ya. Volume urin, protein, aseton ya, kita cek respon keseluruhan pada skala 2, kita lihat apakah ada dehidrasi, ada perubahan sikap perilaku, dan tingkat tenaga atau apakah Ibu masih punya tenaga yang dimiliki. Kalau enggak, biasanya setelah persalinan Ibu beres, maksudnya dibersihkan, kita berikan nutrisi, kita kasih makan gitu, biar tenaganya kembali. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini belum tuntas ya, nanti kita akan bahas mengenai amniotomi, episiotomi, dan yang lainnya. Udah lebih 44, 12.44, kita istirahat berapa jam? Nah, yang jujur itu 50 menit. Oke, baiklah. Kita kalau 50 menit berarti kurang berapa menit nih? 15, 35, 13.35. 13.35. Gitu ya. Oke, baik, sampai di sini. Yang kelas B istirahat dulu 13.35 di jam saya ini ya. Jam di laptop ya. Sekian, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sama-sama, kita ketemu lagi nanti.